Selamat siang Ibu. Ini saya Bidan Susi yang hari ini bertugas. Nah, Ibu kan baru habis melahirkan ya? Iya. Nah, ini anak yang keberapa Bu? Pertama, anak pertama. Nama Ibu sebelum maaf siapa? Nyonya aku Oh, Ibu M ya. Ibu M umurnya sudah berapa Bu? 4 tahun. Anak pertama, Ibu sudah punya pengalaman tidak untuk apa, merawat bayi baru lahir? Dan Belum ada pengalaman ya Bu ya? ya, Nah, ini kan anak Ibu. Nah, Ibu sudah lupa. Perempuan apa laki-laki? perempuan ya. Perempuannya. Ya, ini anak Ibu perempuan, umurnya 1 hari ya? Iya. 1 hari. Ibu belum pernah melakukan perawatan bayi baru lahir sama sekali ya Bu. Ya. Saya akan menjelaskan cara perawatan bayi baru lahir sehari-hari ya. Ibu bersedia? Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perawatan bayi baru lahir sehari-hari. Ini anak Ibu, kalau saya lihat dari data, berat badannya normal ya, berapa? 33 oh ya, panjang badannya 48 cm ya. Ini dalam kategori normal. Tadi juga hasil pemeriksaan yang terakhir, suhu tubuhnya normal ya Bu ya, 36 derajat Celcius. Nah, Ibu, apakah bayi sudah dikasih susu formula? Belum. Ya, tapi dari kemarin dikasih apa Bu? ASI, baik, hebat ya. Nah, untuk bayi baru lahir, makanan yang paling cocok untuk bayi adalah ASI. Itu adalah makanan terbaik buat bayi. Ya, karena air susu disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Dan ingat Ibu, ini ASI-nya sudah keluar banyak belum? Sudah aku tapi masih belum terlalu banyak banget. Tapi sudah keluar. Sudah keluar ya. Nah, dia menyusu bagaimana? Sudah bisa memasak dengan baik? Dan berarti kondisinya udah bagus ya. Mungkin susu Ibu terasa nyeri atau tidak? Ya. Tidak ya, baiklah Ibu. Maka menjelaskan sedikit tentang ASI ya Bu ya. ASI ini diberikan sampai bayi umur 6 bulan. ASI eksklusif itu selama 6 bulan itu tanpa makanan tambahan apapun. Hanya ASI saja. Jadi nanti di rumah, kalau ada neneknya datang, setelah apa mau kasih air putih atau air putih, tidak usah ya Bu ya. Karena ginjalnya belum siap untuk menerima hal tersebut. Jadi hanya ASI saja sampai umur 6 bulan. Kecuali dia dalam keadaan demam atau sedang kondisi tubuhnya sedang tidak sehat, baru boleh diberikan obat sesuai dengan resep dokter, Bu ya. Nah, bayi ini kan masih banyak tidur ya Bu ya. Nah, jangan sampai bayi tidur seharian Mbak Ibu bangunkan untuk menyusui. Dia minimal setiap 2 jam, kalau dia tidur 2 jam, dia belum bangun, bangunkan untuk menyusui. Minimal dalam sehari itu 8 kali. Boleh lebih sesuai dengan keinginan bayi. Ya Bu ya. Nah, saat menyusui ini kan baru 3 hari ya. Ibu juga harus melakukan perawatan pada payudara ibu. Ya, ini kan belum banyak artinya. Nanti di rumah Ibu boleh kompres hangat, dingin, hangat, dingin selama 5 menit. Ya, hangat ya Bu, bukan panas ya. Untuk merangsang biar lebih baik. Selain Ibu juga menjaga pola makan. Ya, artinya banyak dan lancar ya Bu ya. Nah, ini kan baru 1 hari, 1 sampai 3 hari itu aslinya tidak pernah banyak. Itu normal. Karena pada masa itu yang diproduksi adalah kolesterol. Kolesterol itu dia belum warna putih susu ya Bu ya, tapi agak kebetulan. Ini mengandung zat-zat antibodi yang bagus untuk kekebalan tubuh dedek bayinya. Ya, ini kalau udah lebih dari 3 hari dia nggak keluar lagi. Jadi 1 sampai 3 hari. Nah, terus aslinya bisa sedikit itu juga disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Jadi bayi lahir itu lambungnya nggak langsung besar, tapi kecil ya, sebesar biji kelereng. Nanti dia kemudian berkembang menjadi sebesar bola bengkok dan sebesar telur ayam. Ya nanti terus berkembang baru di usia lebih dari 3 hari dia biasanya minumnya sudah lebih banyak produksi ASI itu lebih banyak. Ya, jadi susuin sesering mungkin karena semakin sering menyusui produksi ASI semakin banyak ya. Nah, kemudian ini bayi ini kan rentan untuk kehilangan hangat ya Bu ya. Kehilangan hangat dia mudah kedinginan karena tubuhnya belum siap untuk memproduksi panas gitu ya. Jadi karena dia rentan kehilangan panas atau disebut hipotermi, otomatis membuat bayinya tetap hangat ya, nggak panas. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kontak dengan ibu dengan bayinya agak mirip dengan kondisi seperti yang kemarin kan itu kan bayinya di lokasi ini ada yang tampil dari itu bikin susu ya Bu ya. Kemudian bayinya diberikan pakaian yang lembut, hangat, kering dan menyerap keringat ya Bu ya. Kalau misalnya bila perlu, kalau keadaan sangat dingin, boleh pakai tutup kepala, cuci tangan dan kaos kaki. Tapi kalau tidak, jangan. Biar dia segera lebih luasa, apa namanya, tangan sempat dirasakan. Kalau dikasih rasakan terus, dia refleksnya agak lambat ya. Jadi kalau misalnya kalau tidak terlalu panas, punya panjang atau punya jadi dari lagi mencapai ya. Kemudian popoknya harus
Kalau patah harus segera diganti biar tidak terjadi uap popoknya. Kemudian dalam ruangan dia diletakkan di ruangan yang dalam tubuh ya, posisi tidur karena lain kan bisa sama ibu ya. Misalkan bayi ini kan masih sebelum 40 hari, ya kan kelihatannya belum kuat ya Bu ya menumpang. Jadi saya harapkan bayinya jangan tidur sendirian, tapi tidur dengan ibu. Biar ibu bisa pantau bayinya. Ya karena kan nanti kalau misalnya amit-amit jangan sampai terjadi ya, bayinya terlumpuh, kita nggak tahu itu nanti dia akan nggak bisa ngangkat kepala, bisa kalau menimpa ya, itu sangat bahaya bagi bayinya. Oke. Kemudian posisi tidur yang dianjurkan adalah terlentang dan miring. Kalau ibu menyusui, bayinya miring ke ibunya. Ya, miring ke ibunya, sambil miring ya. Itu dilihat juga posisi hidungnya. Ya. Kemudian perawatan tali pusat. Sebelum ibu melakukan ini kan tali pusatnya bisa sampai seminggu, ada yang paling cepat 3 hari. Tapi biasanya yang seminggu sampai 2 minggu. Jaga tali pusat tetap kering. Sebelum ibu melakukan perawatan tali pusat, ibu cuci tangan dulu atau menggunakan hand sanitizer. Ya. Ini tali pusatnya sekarang itu tidak boleh dibutuhkan apapun. Jadi ibu cukup dengan kasa nanti ibu bersihkan tali pusatnya, usahakan tetap kering. Kalau tidak ada kasa di rumah, tidak ada kasa seperti ini, ya itu bisa menggunakan kain yang bersih yang lembut dan pokok yang lembut. Ya. Kalau misalnya dia bergerak, ibu bisa celupkan ke air hangat dulu, bersihkan, kemudian dilap lagi menggunakan pupuk atau kainnya ini bersih dan kering. Ya, ingat selalu kalau misalnya dia menggunakan popok, jangan pernah popoknya menutupi tali pusat, tapi bisa dilipat ujung popoknya ya. Berada di, misalnya ini tali pusat, popoknya itu berada di bawah ini. Ya, jadi dia tidak tergelincir. Kemudian perhatikan tali pusatnya, apakah ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bisa kita ini tali pusat, tali pusat itu kemerahan atau bahkan bernanah dan berbau. Ya, kalau itu terjadi, ibu harus segera membawanya ke puskesmas atau ke tempat prakteknya. Nah, kemudian ini kan bayi tadi masuk rentang pembilangan mana atau apa dia menjadi bimbingan. Nah, itu dia minta teh. Kalau ibu rasa panas badannya dia semuanya pakai tangan. Tapi kita pun menggunakan termometer ya. Suhu yang normal pada bayi 36 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kalau kurang dari 36 berarti dia kedinginan. Ibu harus gunakan pakaiannya lebih hangat ya, bisa dibungkus menggunakan selimut bayi yang lembut ya. Kalau lebih dari 37,5 berarti dia resiko demam ya, risiko demam. Ibu berikan ASI lebih banyak, kemudian kompres hangat di bagian keningnya ketiak dan lingkaran. Jangan kompres pada bagian dada. Kalau demamnya tidak hilang, segera ke fasilitas kesehatan. Tanda bahaya lain pada bayi baru lahir, dia biasanya tidak mau menyusui. Kita susui seharian biar tidak mau menyusui. Kemudian atau dia muntah-muntah. Ini dikasih saja dia, dikasih ASI dia. Ini sangat bahaya. Dia juga nanti kok dehidrasi. Kalau sering terjadi itu, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian amit-amit soal kejang, baik mati. Itu juga tanda bahaya. Kemudian kalau misalnya bayi nih, jadi kita gerak-gerak kan baru dia bergerak. Tapi kalau enggak, dia diam juga itu tanda bahaya. Atau dia merintih. Merintih caranya, kayak nafasnya dia tidak teratur. Nah, itu juga segera ya, soalnya setelah fasilitas kesehatan. Kemudian tadi tali pusatnya, kemudian dia diare. Diare itu kalau misalnya dia pun menggunakan ASI biasanya bergulir-gulir seperti jagung. Kalau misalnya dia diare itu cair sama sekali dan sering. Kalau bayi itu bisa lebih dari 8 kali. Tapi cair tanpa bergulir-gulir dan kemudian dia menjadi ini. Itu segera bawa ke fasilitas kesehatan. Nah, kemudian ada kuning bahkan sampai ke mata. Itu segera bawa. Dalam 7 hari bayi kuning pada tubuhnya tidak menghilang. Padahal udah ibu demam setiap pagi, itu segera bawa. Ya. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup jelas ya Bu ya. Misalnya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi, boleh Ibu tanyakan kembali dengan saya ya. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau mendengar.